Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, hari yang begitu cerah, hari yang begitu indah, dan kiranya hidup kita, hati kita pun dipenuhi dengan keindahan dan kecerahan secara khusus yang dari pada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Allah di dalam memperingati Hari Ibu. Tanggal 11 Mei adalah Hari Ibu Internasional, atau di dalam minggu kedua di bulan Mei biasanya Hari Ibu itu diperingati. Oleh sebab itu, maka kalau pada hari ini para ibu, para wanita lebih banyak disapa oleh kebenaran firman Allah. Biarlah kita semua bisa memahami, mengerti akan pentingnya seorang ibu dalam kehidupan kita. Kita akan membuka bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal. Amsal pasal 31. Saya akan bacakan beberapa ayat untuk kita. Amsal pasal 31, saya baca ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Lalu saya lanjutkan ke ayat 23, ayat 28 dan 29 dari Amsal pasal 31. Demikianlah firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Yang lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Berbuat baik, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ayat 23. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ayat 28 dan 29. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah ibu yang dapat dipercaya. Ibu yang dapat dipercaya. Ibu atau wanita disebut ibu ketika pertama mereka sudah berkeluarga. Kedua, wanita disebut ibu oleh karena profesi mereka, karena pekerjaan mereka. Sekalipun mereka masih muda dan mereka punya pekerjaan yang memang menuntut mereka untuk dipanggil ibu, maka mereka disebut ibu. Atau secara usia biasanya ya di atas 17 tahun. Kalau sudah dewasa dan dipanggil ibu belum ya? Belum kali ya? Masih pemuda, masih gadis atau masih remaja, masih anak muda lah ya. Masih anak muda, tidak mau dipanggil ibu. Ya, ibu biasanya diidentikan dengan orang yang sudah dewasa. Tapi tidak semua orang dewasa mau dipanggil ibu. Suatu ketika, waktu kami masih pelayanan dulu di sana, di tempat di mana kami melayani Pak Netsen, jangan panggil saya ibu. Kelihatannya terlalu tua kalau saya dipanggil ibu. Padahal dia sudah punya anak 2. Maksud saya untuk menghormati dia. Tidak mungkin saya panggil namanya. Bu, jangan panggil saya ibu. Panggil saja saya nama. Tidak semua orang mau dipanggil ibu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, maka ibu tentu saja wanita. Tidak mungkin pria dipanggil ibu ya. Ya kan? Aneh nanti kalau pria dipanggil ibu. Bu, ini wanita atau pria ya. Hati-hati ya. Maklum zaman sekarang bisa saja berubah katanya kan. Wah, saya bukan ibu, saya bukan wanita, saya bukan pria, saya ibu. Kegilaan zaman. Kembali bahwa ibu yang dapat dipercaya
penting Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Orang yang dapat dipercaya tentu saja dicari banyak orang, didambakan banyak orang. Tapi bagaimana kalau mereka yang tidak percaya? Adakah ibu yang tidak dapat dipercaya? Wah, banyak sekali. Adakah wanita yang tidak dapat dipercaya? Banyak. Kalau pria cari wanita, cari calon istri, cari yang dapat dipercaya itu enggak? Cari yang dapat dipercaya lah. Kalau cari yang tidak dapat dipercaya, wah ini bahaya ya. Ada banyak wanita-wanita atau ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang tidak dapat dipercaya. Kenapa mereka tidak dapat dipercaya? Banyak hal. Dan dalam hal apa mereka tidak dapat dipercaya juga banyak hal. Ada orang yang tidak dapat dipercaya karena apa? Atau dalam hal apa? Wah, dalam hal misalnya yang sangat simpel saja, keuangan. Wah, dikasih uang begitu banyak habis. Dikasih uang tidak bisa mengelolanya. Kenapa? Pengaruh materialisme, pengaruh gaya hidup yang hedonis, sehingga membuat apa? Membuat tidak sedikit orang untuk tidak dapat dipercaya. Termasuk, walaupun tidak semua ya, ini tidak sedang menghakimi para wanita ya, termasuk perempuan. Dalam banyak hal selain keuangan, perempuan atau wanita tidak dapat dipercaya juga kadang-kala dalam hal kesetiaan. Ada enggak para istri yang selingkuh? Oh, banyak katanya. Tahu mereka? Dari mana mereka tahu? Ya. Ada enggak para istri yang tidak setia? Ada. Kalau kita tonton berita, kita baca berita, wah, kenapa? Ada KDRT, kenapa ada perceraian? Karena ada ketidaksetiaan sang istri katanya. Istri saya tidak setia. Ketidaksetiaan menyebabkan kehancuran. Ketidaksetiaan mengakibatkan atau adalah gambaran ketidak dapat dipercayanya seorang wanita. Selain hal keuangan, selain hal kesetiaan, ada juga hal lain yang membuat seorang wanita atau perempuan atau ibu tidak dapat dipercaya adalah dalam hal urusan keluarga, tanggung jawab. Ketika mereka harusnya memiliki tanggung jawab yang besar dalam keluarga, mendidik, mengurus anak-anak, apa yang terjadi kadang-kala? Kadang-kala ditelantarkanlah anak-anak mereka, tidak dididik dengan baik. Baru-baru ini berita bagaimana seorang bayi yang baru dilahirkan dibuang, dititipkan di salah satu tempat, tidak tahu siapa yang menitipkannya, siapa yang membuang. Yang jelas yang melahirkannya perempuan bukan, yang melahirkannya wanita bukan. Tidak mungkin pria yang melahirkannya ya. Artinya apa? Bahwa ada ibu yang tidak bertanggung jawab dalam mengurus keluarga, ada ibu yang tidak bertanggung jawab dalam mendidik, membesarkan anak mereka, ada ibu yang tidak bertanggung jawab terhadap suami mereka. Suami tidak pernah diurus, suami tidak pernah diperhatikan, sehingga tidak heran kalau kadang-kala kenapa suami tidak betah di rumah. Wah, istri cuek, pasangan cuek misalnya ya. Hati-hati, nanti cari istri hati-hati ya. Cari yang bisa urus ini, bisa nggak urus. Oke. Ada kadang-kala dalam hal apa perempuan tidak dapat dipercaya? Dalam hal perkataan. Katanya perempuan yang, walaupun tidak semua ya, ada perempuan tetapi katanya kalau mereka sudah ngumpul, waduh, yang dibicarakannya ke sana ke sini, mutar sana mutar sini, apa yang bukan masalah mereka pun mereka bicarakan. Apalagi kalau sudah kumpul-kumpul wanita dengan orang-orang yang betul-betul sama circle-nya dengan mereka. Wah, ini kenapa? Mereka suka apa?
kadang suka menggosip. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang sebetulnya menyebabkan ada orang yang tidak dapat dipercaya seperti ini? Kadang-kala zaman sekarang kita bisa mengatakan bahwa korban iklan bisa jadi, korban sosial media. Hati-hati para wanita, terkhusus para gadis. Kalau yang sudah berkeluarga jarang jadi korban iklan. Tapi kalau yang masih muda, lebih gampang itu. Orang bisa tidak bertanggung jawab karena korban sosial media, korban iklan yang disajikan oleh dunia, sehingga berusaha untuk mempengaruhi para wanita. Coba kalau diiklankan tentang belanja murah, siapa yang duluan tertarik? Wanita atau pria? Mereka tahu. Oh, pasar lihat, wah, murah. Beli 2 gratis 1. Padahal kalau dijual 1 dihitung-hitung sama aja. Lagi promo, cepat. Korban iklan. Kenapa? Apa yang membuat ibu-ibu, apa membuat perempuan kadang tidak dapat dipercaya? Mereka sangat mudah tergoda, sangat mudah terjebak dengan hal-hal yang baru. Terjebak pada pergaulan yang salah bisa membuat wanita, bisa membuat perempuan untuk menjadi orang yang tidak dapat dipercaya. Ada faktor lain, mungkin faktor atau masalah finansial, masalah ekonomi, dan yang lebih parahnya adalah minimnya pendidikan, edukasi yang rendah. Kenapa dalam konteks keluarga ada ibu-ibu, ada orang tua, ada emak-emak yang tidak dapat dipercaya, baik dalam urusan keuangan, dalam urusan kesetiaan, tanggung jawab, karena usia yang terlalu muda, lalu menikah tanpa ada edukasi yang cukup, membuat mereka tidak punya bekal yang banyak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Coba, kalau anak habis tamat SMP langsung nikah, suruh urus anak. Ayo, coba anak tamat SMP, suruh nikah, suruh urus suami. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, walaupun tidak semua. Lagi-lagi, ada orang yang nikah muda, tapi baik dalam berkeluarga. Ada orang yang nikah tua, tapi juga, ada hal atau ada keluarga yang berantakan. Menikah dalam usia muda, dan tentu kalau kita melihat bahwa kenapa ada ibu yang tidak dapat dipercaya, hal ini tidak lain adalah ketika ibu tidak takut akan Allah, ketika ibu tidak hidup dalam takut akan Tuhan, atau ketika mereka masuk dalam satu perangkap dosa dan tidak pernah mau keluar dari sana. Kita bisa kembali misalnya ke dalam zaman perjanjian lama atau ke dalam zaman Adam dan Hawa diciptakan. Bagaimana sikap Hawa ketika ia sudah berdosa? Ia menyalahkan Adam, bukan? Bagaimana Hawa sampai ia bisa jatuh ke dalam dosa dan tidak menjadi perempuan yang dipercaya lagi? Karena ia tergoda, bukan? Tertarik dengan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Wah, indah sekali. Kenapa Hawa menjadi seorang perempuan yang kemudian tidak dapat dipercaya lagi? Karena ia tidak hidup takut akan Allah. Dia tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan sudah larang, apa yang Tuhan sudah perintahkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita memberitahukan kepada kita tentang ibu yang dapat dipercaya, bukan saja oleh suaminya tetapi juga oleh anak-anaknya. Kita bisa melihat dari beberapa bagian. Pertama, bahwa ibu yang dapat dipercaya digambarkan tentang bagaimana ia menjadi pribadi yang sangat berharga. Maka betapa pentingnya menjadi orang yang dapat dipercaya tadi. Kalau orang yang tidak dapat dipercaya menghancurkan hidup mereka, menghancurkan pribadinya, menghancurkan keluarganya. Tapi kalau orang yang dapat dipercaya, dalam teks yang kita baca,
maka ia akan menjadi orang yang sangat berharga. Suaminya melihat bahwa dia sangat berharga di dalam hidupnya, sangat berharga bagi dirinya sebagai suami, sangat berharga bagi anak-anaknya. Anak-anaknya menyebut bahwa ibunya adalah ibu yang berbahagia, ibunya adalah ibu yang penuh dengan sukacita, ibunya adalah ibu yang penuh dengan keceriaan. Ibu yang berbahagia, ibu yang dipuji oleh suaminya, ibu yang dapat dipercaya, sangat dipuji oleh suaminya. Suaminya betul-betul percaya pada dia. Suaminya betul-betul memuji dia. Saya nggak khawatir dengan istri saya. Mau dilepas kemanapun, barangkali suaminya akan berkata, dia akan tetap setia. Walaupun dia jauh, dia akan tetap cinta mati pada saya. Walaupun dikasih uang banyak untuk belanja, pasti dia akan atur dengan baik. Itu gambaran bagaimana kepercayaan sang suami, gambaran kepercayaan anak-anak kepada ibunya, bagaimana mereka menghargai dan menyebut ibunya sebagai orang yang berbahagia. Apa yang membuat suaminya, membuat anak-anaknya menyebut sang ibu berbahagia? Kita melihat pada bagian berikutnya. Pertama, bahwa sang ibu ini memiliki kecakapan. Ibu ini memiliki kecakapan. Istri yang cakap, siapa yang dapat menemukannya? Kecakapan bukan soal fisik, kecakapan bukan soal face, kecantikan, wajah yang mulus, body yang indah, bukan cara soal kecakapan yang demikian. Walaupun itu bagian, tapi bagian kecil. Namun Amsal menyoroti bahwa istri yang cakap itu nanti kecakapannya dijabarkan di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-27. Itu gambaran kecakapan yang dimiliki oleh seorang ibu yang dapat dipercayai. Karena itu ia mendandani diri dengan kekuatan, dengan kehormatan, bukan dengan hal-hal yang fana. Banyak perempuan, walaupun tidak semua lagi saya katakan, berusaha untuk mendandani diri dengan baik supaya kelihatan cakep. Ya, gunakanlah pakaian-pakaian yang branded, pakaian-pakaian yang mahal. Kalau mampu ya silakan. Kalau tidak mampu, masa mau kita paksakan supaya saya kelihatan cakep, kelihatan cantik, kelihatan menarik, lalu saya gunakan apa yang public figure gunakan. Wah, banyak orang-orang tertentu atau ada orang-orang tertentu yang kemudian berusaha untuk mempercakap diri mereka dengan hal-hal lahiriah, mendandani diri dengan segala perhiasan. Atau dengan menggunakan apa? Operasi plastik. Kenapa? Oh, kenapa kamu operasi plastik? Oh, soalnya hidung saya mancung tapi bukan keluar, tapi ke dalam gitu kan. Saya mau hidung saya mancung ke luar misalnya aja. Kenapa kamu? Wah, keriput kulit saya. Istri yang cakep, suami melihat suami dan anak-anak mempercayai perempuan yang ada di sekitar mereka karena perempuan ini memiliki kecakapan. Kecakapan itu dalam hal bagaimana nanti dia mengurus rumah tangga, bertanggung jawab, rajin, punya kemampuan yang luar biasa dalam mengatur urusan keluarga. Kalau membaca perikop ini, kita tidak akan membacanya semua, tapi Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan. Kenapa? Apa yang membuat ibu ini dapat dipercaya oleh suami dan anak-anaknya? Ibu ini selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ia berbuat baik pada suaminya. Dan perbuatan baik itu bukan sehari dua hari, bukan sejam dua jam,
Bukan seminggu baik, lalu minggu berikutnya tidak baik, atau bukan sebulan baik, tetapi ia berbuat baik sepanjang umurnya. Sampai mati ia berbuat baik, sehingga suaminya percaya pada dia. Walaupun suaminya belum tahu bahwa istrinya akan terus berbuat baik atau tidak, tapi suaminya tetap menaruh hati percaya pada istrinya bahwa istri saya akan berbuat baik pada saya sampai seumur hidupnya. Ini iman. Ini kepercayaan seorang pasangan kepada pasangannya. Kalau pasangan tidak percaya pada pasangan, wah dia akan berbuat jahat pada saya padahal belum melakukan. Berbahaya. Pasangan idealnya dia selalu mempercayakan diri pada pasangan dan percaya pada pasangan bahwa dia akan berbuat baik terus sampai akhir hidup. Kalau dia sudah berbuat baik di dalam rumah, berbuat baik pada suami, berbuat baik pada anak-anak, apakah dia tidak berbuat baik juga pada orang di sekitarnya? Apakah dia tidak berbuat baik juga pada tetangga? Apakah dia tidak berbuat baik juga pada teman-temannya? Apakah dia tidak berbuat baik juga pada orang yang berbuat jahat padanya? Dan perbuatan baik ini perempuan yang lakukan, sang ibu ini lakukan, sang istri ini lakukan, sang mama ini lakukan, bukan hanya karena oh dia kan suami saya sehingga saya berbuat baik kepada dia, oh dia anak-anak saya sehingga saya berbuat baik kepada mereka. Bukan didasarkan pada hanya karena relasi keluarga, tapi karena ibu ini betul-betul memiliki hati yang tulus, yang ikhlas dalam melakukan perbuatan yang baik itu, dan itu didasarkan pada rasa takut akan Tuhan. Maka kalau ibu berbuat baik, tidak khawatir, jangan khawatir, tidak apa-apa sama ibu itu, dia baik kok. Apa yang membuat ibu ini dipercaya oleh suami dan anak-anaknya? Karena suami dan anak-anaknya melihat, merasakan bagaimana tanggung jawab ibunya dalam keluarga. Dia masak, bangun pagi-pagi, dikatakan dia menyiapkan sarapan, menyiapkan makanan. Barangkali makanan pun diolah dengan sedemikian rupa. Kalau makanannya misalnya singkong bukan hanya direbus, dia teliti, dia mikirkan ini apa lagi. Oh, sudah direbus, diolah menjadi apa lagi. Ada kreativitas yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang ibu, sehingga dia tahu betul bagaimana menjaga, memelihara kehidupan keluarga, memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengatur urusan rumah tangga. Digambarkan dia rajin, bantu suami. Ada ibu-ibu yang malas? Di sini tidak ada. Di sini semua rajin, pergi bantu suami, kerja, pelayanan, mengajar, seterusnya. Tapi di sana mungkin juga ada. Kerjaannya hanya apa? Nongkrong, main sosial media, dan seterusnya. Ibu ini betul luar biasa. Ia menjaga kehormatan keluarga, menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan suami, menjaga kehormatan anak-anaknya. Hal ini dapat dilihat bagaimana dengan menyediakan apa yang dimakan, bahkan dikatakan menyediakan, membuat, menenun apa yang dipakai. Terlebih menjaga kehormatan keluarga, menjaga kehormatan diri, suami dan anak-anaknya melalui perkataannya. Oleh sebab itu maka di dalam bacaan kita ia menjaga betul-betul wibawa seorang wanita. Ya bukan hanya soal urusan rumah tangga, bukan hanya soal urusan makan minum, bukan hanya urusan apa yang dipakai, tetapi juga urusan tentang ajaran yang keluar dari
mulutnya. Ini bisa kita lihat bagaimana ya, ketika Amsal menuliskan tentang apa yang muncul, apa yang keluar dari mulut seorang ibu yang dapat dipercayai. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, betapa luar biasa ibu yang dapat dipercayai. Next. Ibu yang dapat dipercaya adalah ibu yang beriman pada Tuhan. Ibu yang beriman pada Kristus. Belajarlah dari tokoh yang bernama Lois dan juga Eunike. Ini salah satu contoh bagaimana ibu yang dapat dipercaya. Karena itu untuk menjadi ibu yang dapat dipercaya, next, adalah ibu yang senantiasa hidup dalam takut akan Allah. Untuk menjadi seorang yang bisa dipercaya, maka orang harus terkoneksi dengan Tuhan. Orang harus tunduk, takut, taat pada Tuhan, beriman pada Tuhan. Untuk menjadi orang yang dipercaya, harus takut akan Tuhan. Dimulai dengan adanya rasa percaya yang penuh pada Tuhan. Kalau kita membaca bagaimana ada wanita-wanita yang betul-betul dipercaya di dalam Alkitab. Pertama, bagaimana ibu Musa menjadi seorang yang dipercaya oleh putri Fir'aun untuk menitipkan Musa yang baru dia temui, yang baru dia dapatkan. Bayangkan, ketika putri Fir'aun datang ke sungai, lalu melihat seorang anak bayi, seorang bayi yang terbaring di dalam peti, lalu diambil. Lalu kakak dari Musa itu berkata kepada putri Fir'aun, bolehkah saya, atau saya akan mencarikan orang yang dapat menyusui, orang yang dapat melihara. Maka dicarikan. Putri Fir'aun begitu percayanya kepada seorang wanita muda untuk mencari seorang ibu yang dapat memelihara kehidupan Musa, kehidupan bayi yang ditemui atau yang didapatkan oleh putri Fir'aun tersebut. Kalau kita membaca itu dalam Keluaran pasal 2 ayat 7 sampai 10, maka ibu Musa menjadi orang yang begitu dipercaya, dan bahkan dia menyusui, dia memelihara karena dia tahu itu adalah anaknya. Tetapi pada waktu Musa sudah mulai besar, dia serahkan kepada putri Fir'aun. Ibu yang dapat dipercaya. Kedua, gambaran orang beriman, wanita yang beriman, yang juga dapat dipercaya, adalah kisah tentang Ruth dan Naomi. Naomi berkata kepada Ruth ketika Elimelek sudah meninggal, ketika anaknya Kilion dan Mahlon sudah meninggal di tanah rantau, di tanah Moab. Wah, Naomi katakan kepada kedua menantu, udah pulang saja kalian. Tidak ada harapan untuk kalian bisa ikut saya. Pulang saja kalian ke rumah ayah kalian, ke rumah keluarga kalian, ke rumah orang tua kalian. Maka Ruth berkata kepada Naomi, tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu. Janganlah desa aku untuk meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan kemana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Walaupun dalam menjalani iman kepada Tuhan, Naomi mengalami dinamika iman yang tentu naik turun. Ini bangsa, atau ini keluargaku, ini hidupku,
Ini penderitaanku. Dia sempat marah. Tapi jangan lupa bahwa dia adalah orang Yahudi, orang Israel yang beriman kepada Tuhan. Sehingga Rut lihat, bangsamu bangsaku, Tuhanmu Tuhanku, Allahmu Allahku. Kepada Allah yang kamu beriman, kepada Allah itu juga aku mau beriman. Karena itu perempuan yang dapat dipercaya adalah perempuan yang beriman pada Tuhan. Tidak ditentukan apakah dia kaya atau miskin, tua atau muda. Tidak ditentukan oleh kondisi-kondisi lain. Kalau kita mau menggali lebih dalam, apa yang Rut harapkan dari Naomi? Naomi sudah tua, bahkan hidupnya sengsara sehingga menyebut dirinya marah. Lalu Rut tetap mau ikut dia. Jangan-jangan wah saya ikut mertua saya. Dia sudah tua, tidak lagi punya harapan ke negeri orang lagi, bukan negeri saya misalnya. Rut bisa berkata demikian. Tapi Rut melihat ini Naomi, orang yang percaya pada Tuhan. Bisa jadi bahwa Naomi ketika dia bersama dengan Rut waktu masih ada suami dan anak-anak, ini mertua yang baik. Mertua yang baik pada menantunya. Coba kalau mertua yang jahat, tidak punya anak, suami dan meninggal, tidak ada lagi hal yang lain, udah pulang saja. Tapi tidak. Gambaran tentang seorang wanita yang takut akan Allah, memberitahukan kepada kita bahwa wanita itulah orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, untuk menjadi ibu yang dapat dipercaya, dia harus menjadi seorang pengurus rumah tangga yang baik. Pengurus rumah tangga yang bertanggung jawab. Kalau yang sudah berkeluarga, kalau yang belum berkeluarga bagaimana? Tentu saja mengurus apa yang Tuhan percayakan kepadanya dengan baik. Uruslah segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan baik. Kalau bicara pekerjaan diurus dengan baik. Untuk menjadi perempuan wanita yang bisa dipercaya, tentu ia juga perlu menjaga sikap hidupnya, menjaga perilaku. Jagalah sikap hidup yang baik sebagai wanita Kristen, wanita-wanita yang sudah ditebus oleh Allah, wanita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ini adalah panggilan wanita. Maka Paulus juga mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang dilayani oleh Titus melalui Titus. Dia berkata kepada wanita-wanita, demikianlah juga perempuan-perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang yang beribadah, hidup bersekutu dengan Tuhan, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajar, cakap mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi keluarga, hidup bijaksana, hidup suci, mengatur rumah tangga dengan hati yang tulus, taat pada suami. Supaya apa? Dengan demikian Paulus mengatakan kepada Titus, firman Allah tidak dihujat oleh orang. Dengan kata lain, janganlah menjadi wanita-wanita Kristen yang menjadi batu sandungan bagi dunia. Wah, dia orang Kristen, dia pelayan, dia pengurus gereja, dia anak muda Kristen. Wah, perempuan tidak bisa dipercaya. Jangan. Biarlah kita
sebagai wanita-wanita Kristen senantiasa hidup takut akan Tuhan. Karena itu sekali lagi hari ini dalam rangka memperingati Hari Ibu, Tuhan kiranya menolong ibu, menolong wanita-wanita Kristen yang masih muda, yang belum punya pasangan, belum berkeluarga. Jadilah wanita yang bisa dipercaya ya. Amin. 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 Mulai sekarang saya mau menjadi wanita yang bisa dipercaya. Supaya kalau ada laki-laki datang kepada saya punya cara, saya punya sikap untuk bisa meneliti juga. Jangan juga sembarangan terima laki-laki. Ya, ayo pikirkan sekarang. Ya, Tuhan memimpin, Tuhan menolong kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.